Bebaskan saudara Wawan. Solidaritas kami dari Jakarta perlu diperhatikan. Jika tidak dibebaskan, kita akan bergerak untuk membela Wawan. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua ada satu cuplikan video yang merupakan komentar seorang ustadz terhadap ancaman Egy Sujana karena seorang RT kemarin, teman-teman, yang membubarkan ibadah yang sedang berlangsung di Lampung sudah ditahan oleh Kapolda Lampung, dan kemudian Egy Sujana merasa keberatan dan dia berkata bahwa Wawan itu harus dibebaskan. Kalau tidak, maka mereka akan bergerak. Nah, oleh karena itu teman-teman, mari kita mendengarkan komentar dari seorang ustadz yang sangat cinta toleransi. Videonya yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hendak merespon ungkapan bernada ancaman dari Egy Sujana CS. Saya lihat di konten YouTube-nya, dia mengungkapkan, jika tidak dibebaskan maka kami akan bergerak membela Wawan. Bebaskan saudara Wawan. Solidaritas kami dari Jakarta perlu diperhatikan. Jika tidak dibebaskan, kita akan bergerak untuk membela Wawan. Sebetulnya siapa yang sedang dia ancam? Oh, mungkin Polda Lampung. Makanya saya lihat beberapa hari ke depan, tepatnya tanggal 28 Maret, ada rencana aksi untuk menuntut agar Wawan dibebaskan. Nah, siapa ini Wawan Kurniawan? Wawan Kurniawan adalah oknum ketua RT yang ditahan Polda Lampung gara-gara mempersekusi orang yang sedang melaksanakan ibadah. Nah, terkait dengan Egy Sujana CS ini, ada beberapa hal yang hendak saya komentari. Yang pertama, kata Egy, Wawan ditersangkakan gara-gara mempertanyakan izin gereja Kristen Kemah Daud di Raja Basa Jaya. Nah, ini distorsi informasi. Mungkin Egy Sujana salah menerima informasi. Saya akan tegaskan pada kesempatan kali ini, tersangka tidak ditangkap gara-gara mempertanyakan izin rumah ibadah, tapi ia ditangkap gara-gara melakukan persekusi terhadap orang yang sedang melaksanakan ibadah. Jadi ibadah ini sedang berlangsung, sedang berjalan di gereja Kristen Kemah Daud. Tiba-tiba Wawan Kurniawan datang marah-marah dan memaksa untuk menghentikan kegiatan ibadah tersebut. Ini jelas betul perkara pidananya, yakni barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan merintangi suatu pertemuan keagamaan. Jadi orang yang sedang ibadah lalu dia bubarkan. Bukan cuma di rumah ibadah, bukan cuma di gereja, di masjid, di pura, di vihara. Orang yang sedang beribadah di rumah pun kalau kita bubarkan, kalau kita halang-halangi, ini jelas perbuatan pidananya. Apalagi ini beribadah di rumah ibadah. Dan Wawan tidak punya kapasitas dan kewenangan untuk mempertanyakan izin rumah ibadah. Karena dia tidak punya kewenangan mengeluarkan izin. Yang punya kewenangan adalah wali kota. Nah, Wawan sebagai pamong setempat, ketika pun dia ingin bertanya atau ingin klarifikasi, ya bertanyalah baik-baik. Nggak perlu marah-marah, nggak perlu juga kemudian mengancam di sana. Ini poinnya yang perlu kita pahami. Jadi tolong kepada Egy Sujana CS diperbaiki dulu sumber informasinya. Sekali lagi,
Wawan tidak dipidana, tidak ditangkap oleh Polda Lampung karena mempertanyakan izin rumah ibadah, tapi dia ditangkap gara-gara merintangi, menghalangi, membubarkan orang yang sedang beribadah. Dan ada pidana tambahan loh. Apa pidana tambahannya? Masuk pekarangan orang tanpa izin. Karena tempat itu ada pagarnya, ditutup pakai pintu, dia memaksa masuk, meloncati pagar, merangsek ke dalam. Ini ada pidana tambahannya. Ini yang harus dipahami. Baik, kemudian yang berikutnya ada beberapa hal yang mesti saya tanggapi bahwasanya, yakni ada beberapa framing-framing negatif yang berkembang, yakni yang mengeluarkan dugaan bahwasanya Dirkrimum Polda Lampung memiliki keberpihakan keagamaan terhadap orang-orang yang sedang menyelenggarakan ibadah. Seolah-olah dia hendak mengeluarkan tuduhan polisi sedang tidak profesional. Ini kan sudah upaya untuk menduga-duga. Dan kalau ini kemudian dipublikasi, ini termasuk upaya untuk mendelegitimasi penegakan hukum. Padahal penegak hukum bertindak sangat profesional sekali berdasarkan fakta-fakta pidana yang ada. Kemudian mereka mengungkapkan seolah-olah ada stigma kriminalisasi terhadap umat Islam. Ingat, bahasa kriminalisasi itu begini. Orang yang tidak berbuat kriminal lalu dipaksa ditetapkan menjadi pelaku kriminal. Itu yang disebut kriminalisasi secara sederhana. Ini nyata-nyata jelas-jelas ada peristiwa pidananya, ada buktinya, telah terjadi perbuatan pidana, dan kemudian polisi telah menetapkan tersangka. Ada orang yang mempersekusi atas nama agama. Hal-hal seperti ini kan tidak bisa dibiarkan. Kalau kemudian gara-gara di demo kemudian polisi melemah, si tersangka kemudian dibebaskan, ini akan menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum. Orang kemudian merasa bebas main hakim sendiri hanya gara-gara dia merasa bagian dari kelompok mayoritas. Tinggal tuduh aja polisi melakukan diskriminasi dan kriminalisasi. Nanti kemudian penegak hukum akan melemah, lalu kemudian akan membebaskan tersangka. Ini saya pikir adalah cara-cara yang tidak baik yang mempengaruhi penegakan hukum. Jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana Egy Sujana ini melontarkan satu ancaman terhadap orang yang menahan Wawan. Di mana Wawan ini merupakan seorang oknum RT yang kemarin dia masuk ke dalam satu gereja dan kemudian dia memaksa untuk menghentikan ibadah yang sedang berlangsung. Padahal itu sudah jelas perkara pidananya bahwa setiap ibadah itu tidak boleh dibubarkan oleh siapapun, apalagi itu dengan sengaja. Nah, jadi Polda Lampung menahan Wawan itu bukan karena mempertanyakan izin gerejanya, melainkan itu karena dia masuk ke dalam gereja dan dia naik ke altar dan kemudian dia memaksa untuk memberhentikan ibadah yang sedang berlangsung. Jadi ini Egy Sujana ini merupakan seorang yang sangat memprovokasi umat supaya itu bisa menuduh pemerintah seolah-olah berpihak kepada pihak gereja atau kepada minoritas, sehingga ada framing teman-teman ya, sehingga ada diskriminalisasi. Nah, jadi ini Egy Sujana juga kita lihat di beberapa tahun yang lalu dia pernah meminta kepada pemerintah agar agama yang di luar Islam itu harus dibubarkan katanya karena tidak sesuai dengan Pancasila, apalagi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dan dia berpikir bahwa sedangkan agama lain itu adalah memiliki 3 Tuhan atau memiliki Tuhan lebih dari 1. Nah, dan kemudian juga di dalam suatu diskusi lintas agama dia mencoba mempertanyakan mengenai absolutnya Kristus. Nah, bagaimana kemahakuasaan Kristus itu? Dan yang intinya yang mau saya sampaikan bahwa Egy Sujana ini memang benar-benar tidak senang dengan kekristenan, tidak senang dengan minoritas, tidak senang keberadaan minoritas. Jadi kita lihat bahwa ada upaya Egy Sujana untuk membela orang-orang yang mempersekusi
ibadah Kristen, teman-teman. Jadi ini yang perlu kita waspadai terhadap oknum-oknum yang suka memprovokasi agama. Bahkan sampai mereka mengeluarkan ancaman, menuduh pemerintah, menuduh penegak hukum seolah-olah berpihak kepada minoritas. Padahal sudah jelas perkara pidananya seperti yang disampaikan oleh Ustadz ini tadi. Jadi wajar kalau si Wawan ini ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka karena sudah jelas pasal-pasal yang dia langgar. Nah, jadi itu jangan sampai ada pembelaan terhadap kejahatan, apalagi diskriminasi. Jangan sampai ada pembelaan. Mari kita menjadi warga Indonesia yang baik, yang mencintai toleransi. Mari kita saling menghargai. Jangan sampai kita hidup untuk memprovokasi umat sehingga terjadi bentrokan nanti, kekacauan terhadap bangsa kita itu sendiri. Jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan. Menurut saya bahwa yang diperbaiki tadi bukanlah informasinya, sekalipun itu merupakan salah satu. Mungkin saja Egy Sujana sudah salah menangkap informasi seolah-olah Wawan ini ditangkap karena mempertanyakan izin gereja. Padahal bukan karena itu, melainkan karena dia membubarkan ibadah. Tetapi yang terpenting menurut saya, yang diperbaiki itu adalah cara berpikirnya Egy Sujana ini, teman-teman. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan, teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.